Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila faman ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa kabar ibu-ibu? Semuanya dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Kalau kita selalu bersyukur, mensyukuri daripada nikmat-nikmat yang Allah berikan, insya Allah nikmat apa pun akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apabila kita ini kufur itu maksudnya adalah tidak mensyukuri nikmat Allah, tidak merasa bahwasanya yang mendatangkan nikmat itu Allah, tidak bersyukur. Diberi badan sehat, tubuh yang kuat, badan yang sehat ini tadi tidak dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tubuh yang sehat ini tadi digunakan untuk bermaksiat. Na'udzubillah. Maka daripada itu, dan kita selalu bersyukur, mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan ini akan Allah tambah lagi. Tapi apabila kita kufur, tidak mau mensyukuri nikmat, maka apa kata Allah? Inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku itu amatlah pedih. Salam dan salam. Tidak lupa juga kita berdoa kepada Allah, semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqouli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan kita selalu bersalawat, dengan kita selalu mengamalkan sunnah-sunnah di dalam kehidupan sehari-hari, mudah-mudahan nanti di akhir daripada kehidupan kita, di akhir hayat kita, bahkan sampai di akhiratnya Allah, kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu, pengajian rutin setiap hari Jumat di Salon Agung yang saya muliakan. Bulan Rajab sudah berlalu. Diibaratkan kita punya sebuah ladang
Ladang itu sudah kita garap, kayu-kayu gedenya kita potong, tumul-tumul kita capak. Mungkin banyak rumput-rumput ilalang dan lain sebagainya, kita rumput kita capak. Nah, seperti itulah diumpamakan bulan Rajab itu bulan menggarap daripada amalan-amalan. Lah kita garap. Lahan yang kosong tadi padi lah mulai kita tanam. Ubi lah mulai kita tanam. Lah kita semai bibit-bibit cabai, bibit-bibit bawang. Nah, seperti itulah perumpamaan bulan Rajab. Kita sudah membuka lahan itu. Lah kita garap. Nah, bulan Sya'ban adalah bulan di mana kita ini memupuk. Nah, kita pupuk biarnya subur. Beda. Bulan Rajab tadi lah kita tanam, lah tumbuh, lah kita semai. Nah, bulan Sya'ban ini diumpamakan kita ini hari ini sedang memupuk. Nah, kalau kita pupuk artinya semakin subur dia. Nah, begitulah dengan amalan kita, ibu sekalian. Bulan Rajab kita mulai berpuasa sehari, 2 hari. Kualitas ibadah kita mulai meningkat, salat sunatnya, salat tahajudnya. Nah, bulan Sya'ban tibalah bulannya untuk lebih semangat lagi kita menjaganya. Lebih bergairah lagi puasanya, sedekahnya, ngajinya, zikirnya. Nah, setelah bulan Sya'ban nanti berlalu, masuklah bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah memetik daripada hasil yang telah kita tanamkan. Jadi bulan Ramadan akan datang adalah bulan untuk meraih kemenangan. Bulan Ramadan itu bulan penuh dengan pengampunan. Seluruh nikmat yang kita kerjakan mulai bulan Rajab, Sya'ban, bahkan Ramadan itu akan kita petik nanti pada bulan Ramadan. Sehingga pada bulan Ramadan itu nanti kita akan mendapatkan gelar Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi hamba Allah, orang-orang yang bertakwa. Jadi tujuan puncak yang akan kita ambil, amalan yang paling tinggi, gelar yang paling tinggi dalam kehidupan kita, yaitu orang-orang bertakwa. Orang bertakwa itu maksudnya orang yang benar-benar taat kepada Allah. Orang-orang yang benar takut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu jamaah majelis taklim yang saya muliakan, bekal inilah yang akan kita bawa nanti sampai ke akhirat. Amalan bulan Rajab, amalan bulan Sya'ban, amalan bulan Ramadan itu adalah bekal kita. Ringankanlah beban kita untuk menuju akhirat. Artinya apa? Mulailah hari ini kita mengurangi dosa-dosa, biar beban kita tidak banyak. Kalau kita banyak buat dosa, beban artinya berat bawaan kita, mikul dosa katanya. Kenapa Bapak sekalian? Karena kehidupan kita ini kehidupan dunia, kehidupan yang sementara. Umur kita tidak akan lama, 60 sampai 70 tahun itu pun kalau sampai. Berlebih juga bonus. Jadi bekal yang perlu kita persiapkan, bekal iman dan amal soleh sebanyak-banyak. Bekal untuk menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Rajab tanggal 27 kemarin itu memperingati Isra wal Mi'raj, sebuah hidayah, sebuah hadiah yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berjuang, Nabi dihibur. Kenapa dikatakan dihibur? Sebelum beliau Isra wal Mi'raj, meninggallah istri beliau Siti Khadijah. Siti Khadijah ini adalah wanita yang mendampingi dakwahnya Nabi, istri beliau. Usia Rasul 25 tahun, usia istri beliau Siti Khadijah waktu itu 40. Nah, Siti Khadijah inilah yang mendukung dakwah Nabi. Siti Khadijah inilah yang mendukung Nabi berdakwah siang dan malam. Bahkan harta Siti Khadijah ini habis diperjuangkan untuk agama. Nah, sebelum beliau diperintahkan untuk naik menghadap Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji dengan ujian-ujian yang amat berat. Meninggalnya istrinya. Nah, tidak lama kemudian meninggal pula paman beliau. Siapa nama pamannya? Abu Thalib. Paman beliau ini memang belum memeluk Islam, belum mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi dia sangat mendukung dakwahnya Nabi. Terjadi apa-apa Nabi di dalam dakwah, Abu Thalib yang maju ke depan untuk menyelesaikan, membela Nabi. Jangan sampai kafir Quraisy selalu menyakiti daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi juga ketika beliau atau sebelum beliau Isra wal Mi'raj, beliau niat berhijrah ke negeri Madinah, ke Taif, berdakwah, menyampaikan dakwah, mengajak manusia untuk memeluk agama Islam. Sampainya di Taif, tahu Taif itu? Kalau itu pergi ke Mekah atau pergi ke Madinah, Taif itu adalah kampung daerah Madinah. Taif itu daerah Madinatul Munawwarah yang hari ini Madinah yang penuh dengan cahaya. Nah, Rasul ingin niat berhijrah ke Taif. Tetapi harapan sampainya di Taif bukan diterima dengan baik-baik, tetapi Nabi sampainya di Taif ditolak mentah-mentah dakwahnya. Kata orang itu, Nabi kok bukan diterima secara baik-baik, bukan diterima secara sopan santun, tetapi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Taif, Nabi dilempar dengan batu, dilempar dengan kotoran-kotoran. Baju Nabi yang putih, bersih, kotor dengan kotoran-kotoran binatang, kotoran-kotoran manusia, bahkan darah pun menetes sampai ke baju baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum hijrah, sebelum Isra wal Mi'raj, menghadap kepada Allah untuk menjemput namanya salat 5 waktu, penuh dengan ujian dan cobaan. Ketika di dunia, maka berjumpalah, dinaikkanlah dengan malaikat Jibril sampai langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, sampai langit yang ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke tempat yang tinggi, Raf-Raf namanya itu. Disitulah Rasulullah SAW diamanahkan perkara kewajiban yang harus kita kerjakan, sholat 50 waktu. 50 waktu Bu, kira-kira sanggup tak kalau kita seandainya ngawin? Kata Allahu Akbar. Masuk Bu, terpingsan-pingsan, tidak kesai nak berbuat sesuatu apa. Maka kita mungkin nak gancang-gancang, lain sebagainya.
Nah, disitulah malam 27 Rajab dalam surat dikatakan dalam ayat Al-Quran, Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram berangkat sampai ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa Rasulullah dinaikkan sampai ke langit yang pertama, langit dunia, itu berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu bapaknya manusia, Abul Basar, badannya besar tinggi, Nabi Adam ya. Ketika mengetuk pintu, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa? Muhammad. Ada apa dengan beliau? Apakah dia diperintah untuk menghadap? Iya. Rasulullah Nabi Muhammad diperintah bukalah pintu langit berjumpa dengan Nabi Adam. Oh, ternyata ini rupanya manusia yang pertama kali diciptakan di tanah. Bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Yang ketika diciptakan Nabi Adam, Iblis tidak mau bersujud sampai-sampai iblis itu diusir dari surga, diusir ke dunia. Sampai hari kiamat, iblis terus mengganggu umat Bani Adam atau cucu Nabi Adam, agar cucu Nabi Adam ini tadi tidak mau mentaati Allah, ingkar kepada Allah, untuk menjadi teman Iblis tadi di dalam neraka jahanam. Langit pertama selesai, langit kedua naik lagi langit kedua. Bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu Nabi yang ketika berdakwah, mengajak manusia untuk taat kepada Allah. Nabi yang sangat miskin, rumah ada kate, tempat tinggal antar atapnya langit, berdindingkan bumi. Dan juga Nabi yang paling muda, diangkat ke langit, yang mana nanti pada hari kiamat akhir dunia akan dihancurkan. Nabi Isa alaihissalam akan menghancurkan Dajjal. Dajjal itu salah satu musuh kita kali. Kalau kita masih hidup sampai hari kiamat, Dajjal itulah yang bakal menyesatkan manusia, ngajak ngaruk manusia itu biar kufur, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kok rupanya Nabi Isa ada di langit kedua. Naik lagi sampai ke langitnya ketiga, bertemu pula dengan Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris kemudian naik lagi ke langit yang keempat, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Terus langit kelima Nabi Musa, berjumpa lagi dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di antara bolak-balik inilah langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, langit 6 sampai langit ke-7. Dapatlah perintah atau Rasulullah SAW langsung menghadap kepada Allah, yang ketika itu tidak didampingi lagi oleh Jibril, karena Jibril tidak sanggup. Wahai Muhammad, awak baca batas sekolah ngantar kawan. Nah, untuk yang selanjutnya berjalanlah dengan rahman dan rahimnya Allah, dengan nurnya Muhammad, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah terjadinya doa ketika kita tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, sehingga tahiyat awal tahiyat akhir itu menjadi rukun di dalam salat. Jadi tahiyat itu ketika perjumpaan Nabi kita Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika tahiyat khusyuk niat.
Jangan ngulu giling, ngelik kiri kanan, ingat yang jangan. Kita tahiyat terus khusyuk. Karena itu ada komunikasi kita. Cara kita langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sampainya di langit tersebut dapatlah perintah sholat 50 kali. Nabi tadi uangnya Nabi mau baik, ini kuat. Nabi nak sembahyang terusnya maju. Nah, ngambil amanah sholat 50 kali ini turun lewat Nabi Ibrahim, lewat Nabi Musa. Ditanya oleh Nabi Musa, wahai Muhammad, tunggu gal situ kita bercerita apa perintah dari Rabbmu. Bicaralah Nabi tadi, alhamdulillah saya dan umat saya mendapatkan perintah sholat 50 kali sehari semalam. Oh jangan Muhammad, jangan balik, minta kemudahan lagi. Tak sanggup umatmu Muhammad. Apa kata Nabi Musa? Umatku usianya nyampai 500-700 tahun. Ketika mendengar usia umatku tadi sekitar 400 tahun lagi, berbondong-bondong, mau lapik, mau tempat semayangnya, siang malam semayang selama umur 400 tahun. Nah umur umatmu Muhammad antara 60-70 tahun. Minta keringanan. Umatmu kecil-kecil, pendek-pendek, nak makan baik, nak minum baik, ngantuk tenaga. Apa yuk kalau macam tu? Naik lagi, ya Allah, minta keringanan, ya Allah, umatku tak sanggup, diberilah dikurang 45, bolak-balik, perbincangan terus terjadi dengan Nabi Musa. Akhirnya permohonan terakhir, salat itu diambil oleh Rasulullah SAW sehari semalam 50 waktu sehari semalam. Yang mana satu salat nilainya 10 kali lipat. Berarti semayang kita gawe itu dikali lipat menjadi 10. Sama nilainya menjadi 50 kali salat. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ibu sekalian, perintah salat langsung Rasul berhadapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan amalan-amalan yang lain itu cukup dengan wahyu, dengan perintah yang ada di dalam Al-Qur'an. Ibu sekalian, penting sekali perkara salat itulah, karena salat merupakan barometer atau sebagai tanda orang itu beriman atau tidak beriman. Lihat salatnya. Kalau dia mampu menjaga salat, itu benar-benar orang yang taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat adalah tiang agama. Salat adalah nur, cahaya. Cahaya kita di dunia, cahaya kita di kubur. Man hafaza 'alaiha falahu nurun wa burhanan wa nijanan. Barang siapa yang menjaga salatnya, maka salat itu akan menjadi cahaya. Di dunia, orang yang rajin mengerjakan salat, ngambil wudu, sempurna wudunya, wajahnya bercahaya. Nah, beda wajah-wajah orang yang tidak tersentuh air wudu dengan orang yang rajin wudu mengerjakan salat. Berbeda. Ya. Nur, cahaya. Burhanan termasuk adalah pelindung baginya, pemberi naungan ketika di akhirat. Dinaungi ketika di akhirat, dikumpul di padang mahsyar, yang mana ketika itu panasnya bukan main. Bahkan dikatakan, Masya Allah, langit ini terus turun sampai manusia itu dipenuhi oleh atau bermandikan keringatnya sendiri. Itu pun tergantung amalannya. Tapi bagi orang yang mengerjakan sholat, istiqomah dalam sholatnya,
dia akan diberi naungan. Yaumun la zilla illa zillu. Pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa nijatan ini termasuk akan diangkatkan derajatnya di sisi Allah. Derajatnya dinaikkan, berbeda dengan orang-orang yang tidak mengerjakan sholat. Apalagi sholat 5 waktu lah dijago, ditambah lagi sholat sunnatnya, sholat tahajudnya, sholat duha dan lain sebagainya. Ini mudah-mudahan orang yang menjaga sholat, kita yang selalu istiqomah di dalam mengerjakan sholat, tergolong orang-orang yang selamat di dunia, selamat di akhir. Amin ya rabbal alamin.